Baik, kembali lagi di video preparation test most Word ya, Word 2016. Video ini merupakan lanjutan dari preparation. Untuk sekarang kita akan membahas objective 3. Untuk objective 1 and 2 ada di video sebelumnya. Di sini kita di objective 3 disuruh untuk membuat tabel dan list. Oke, kita langsung ke praktis 3.1. Nah, silakan di-download terlebih dahulu. Oke, di tugas pertama kita disuruh untuk mengkonversi paragraf menjadi tabel ya, yang di konsultan request seperti ini ya. Kita di sini disuruh untuk membuat paragraf memanjang satu baris menjadi 5 kolom. Date, address, type, dan selanjutnya kita disuruh untuk membuat tabel ke pinggir. Caranya pertama kita blok dulu bagian yang akan dibuat tabel. Sudah itu kita masuk ke menu insert, lalu ke table. Nah, di sini ada convert text to tabel. Kita klik. Nah, di sini kita tugasnya katanya untuk membuat apa ini? Oke, 5 ya. 5 kolom, sekali lagi 5 kolom. Di sini kan kolomnya 1, rows-nya 5. Kita rubah jadi 5. Secara otomatis rows-nya juga akan menyesuaikan dari 1. Untuk ini kita auto saja. Kita klik. Nah, ini penyesuaian untuk tabelnya atau lebar tabelnya menyesuaikan dengan paragraf dengan ukuran yang sama. Karena tadi auto ya. Selanjutnya, kita disuruh untuk kembali mengkonversi list atau teks jadi tabel. Bedanya, kalau di atas kita disuruh untuk menyesuaikan dengan page-nya ya. Di sini kita disesuaikan untuk kontennya. Jadi sesuai konten ukuran si tabelnya itu. Caranya sama seperti tadi, kita blok terlebih dahulu. Sesudah di blok, kita ke insert, tabel, convert text to tabel. Di sini sudah betul ya. Kolomnya 2, rows-nya 6. Oke, sudah. Nah, bedanya di sini kalau tadi kita auto ya, karena sesuai sama page dan si ukurannya itu bakal sama. Sekarang katanya kita disuruh untuk fitnya itu dengan konten, berarti kita klik ini auto fit to content. Kita klik OK, secara otomatis nanti ukuran tabelnya akan menyesuaikan konten. Nah, di sini selanjutnya kita disuruh untuk merubah stylenya ya. Merubah stylenya menjadi grid table for action 1. Nah, caranya kita blok terlebih dahulu tabelnya. Oke, untuk memblok tabel jangan secara manual seperti ini ya. Ada cara yang lebih gampang, yaitu di sini nih ada logo gini nih. Kursornya juga akan bertambah jadi panah atas kanan kiri bawah ya. Jadi bisa terblok keseluruhan. Atau misalkan mau ngeblok satu kolom ke bawah ya, gampang. Tinggal arahkan kursor kita ke atas kolomnya. Secara otomatis nanti kursor akan berbentuk panah ke bawah. Saat seperti ini silakan diklik, maka satu kolom ke bawah akan terblok. Oke, lanjut ke materi. Pertama kita blok terlebih dahulu. Habis itu kita ke table design. Nah, di sini di grup table styles ada nih. Kita klik more di sini. Nah, cari grid table for action 1. Ini sudah grid ya. Kita hitung 1 2 3 4, berarti ini action 1 berarti ke kanan. Nah, betul kan? Grid table for action 1 kita klik, sudah. Di sini belum beres, katanya di table style optionnya kita disuruh untuk merubah semua berubah ya. Yang diklik, yang di checklist hanya hide row dan banded column. Table style option itu masih di table design, ada nih di paling kiri. Di paling kiri kita katanya disuruh menceklis hanya header row dan banded column. Kita checklist, sisanya di unchecklist saja. Seperti itu. Kita selanjutnya ke consultation section ini. Nah, kalau tadi kita disuruh untuk mengkonversi dari teks ke tabel, ini kebalikannya. Kita disuruh untuk mengkonversi dari tabel ke teks. Caranya terlebih dahulu di blok tabelnya, lalu kita masuk ke tab layout. Di sini ada convert to text. Kita klik.
Nah, di sini berhubung di sini to a table list berarti benar ya. Kita klik oke. Nah, jadi nanti akan bentuk teks seperti ini. Lanjut, kita disuruh untuk membuat tabel lagi di bawah estimate nih, di bawah estimate. Oke, di bawah estimate dengan ketentuan 3 kolom, 4 rows dan panjangnya 1,5 1,5 inci ya. Di sini, nah bedanya kan kalau yang pertama tabel ini kita disuruh untuk menyesuaikan dengan page, yang kedua menyesuaikan dengan konten. Kalau sekarang kita tentukan nih ukuran width-nya itu 1,5. Oke, kita pertama masuk ke insert, terus table, kita ke insert tabel aja biar jelas. Nah, di sini pertama kita untuk membuat berapa? 3 kolom. Oke, dan 4 rows. Nah, di sini bedanya kita pakainya di fix column width-nya kita gunakan 1,5 inci. Nah, kalaupun ya di device teman-teman di sini formatnya cm, ya udah tinggal tulis aja 1,5 kutip 2 kutip 2 itu kan simbol inci ya, atau masih invalid berarti koma di sini ganti jadi titik, jadi 1,5. Oke, kita klik oke. Nah, seperti ini jadinya. Selanjutnya kita disuruh untuk merubah stylenya ya menjadi list table 5 dark accent 1. Oke, kita seperti tadi masih di table design, kita klik ke bawah, cari ini masih grid ya. Harus teliti. Ini list table 5 dark. Berarti bukan di bagian ini, kita cari yang di bagian list. Nah, di sini ada list table 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, ini berarti ya. Seperti itu. Oke, lanjut kita ke objektif 3.2. Nah, di sini kita disuruh di customer list section delete ID column for the table. Oke, mana? Nah, ini kita kolom ke bawah disebut. Oke, kita perkenalan dulu ya, takut ada yang belum tahu. Satu ke bawah ini, satu kolom ke bawah ini dinamakan kolom. Kalau rows tuh segini nih, satu baris. Jajaran ID, last name, first name, address, city sama state itu satu rows. Sedangkan kalau ID ke bawah, ID 1, 2, 3 dan selanjutnya itu satu kolom. Nah, di sini kita disuruh untuk mendelete kolomnya ya, kolom ID. Berarti kita klik di ID terlebih dahulu atau terserah. Yang penting satu kolom sama ID. Terus kita masuk ke tab layout. Nah, di sini ada delete. Di sini kan kita disuruh untuk mendelete kolom ya. Tinggal kita klik, secara itu bakal terhapus satu kolom-kolomnya. Selanjutnya kita disuruh untuk mensort ya, mengurutkan. Pertama dari state, lalu dari city dan dari last name. Kita blok terlebih dahulu keseluruhannya. Terus kita masih di tab layout, ada nih sort. Kita klik. Nah, di sini yang pertama sort by state, berarti di sini state ya. Oke, gak usah diketik ya, di sini ada pilihannya. Kalau diketik biasanya yang terakhir tidak nyala. Kita klik. Terus pertama by state, kedua by city, ketiga by last name. Nah, maksudnya gimana? Jadi nanti pengurutan si tabel ini yang pertama by state dulu nih. Kalau by state sudah sama, lalu diurutin lagi berdasarkan city. Kalau city masih sama, kita lalu diurutkan berdasarkan last name. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Jadi CA, habis CA kan pertama nih sama gak, masih ada yang sama nih, jadi diurutkan berdasarkan city. Nah, city masih sama nih, kita diurutkan lagi berdasarkan last name seperti itu. Lalu nah, karena di sini sudah berurutan lah, berurutan jadi enak ya. Sekarang kita di red or rose yang mengandung located in Boston. Berarti ini ya, kita blok terlebih dahulu di sini. Nah, kita di sini sekarang disuruh untuk mendelete-nya rows ya, bukan kolom. Kita blok dulu Boston, terus kita ke layout. Di sini ada delete, delete-nya columns. Delete rows, maaf. Kita delete rows. Kita klik. Nah, seperti itu. Jadi nanti
si rows atau baris yang mengandung Boston bakal terhapus. Lanjut, kita katanya disuruh untuk membuat dua blank kolom ya ke kanan. Caranya kita klik sembarang di kolom yang paling kanan. Setelah itu kita ada di sini nih, rows and column masih di layout. Kita klik insert right 1 2 sudah. Lalu kita katanya disuruh untuk menambahkan atau mengetik kata date di kolom pertama dan time di kolom kedua. Nah, untuk mengetik ini kan ini si apa tabelnya itu auto fit-nya tuh ke konten ya. Maka kalau kalian mau mengetik ya, pastikan kursor kalian bentuk seperti ini atau seperti ini. Seperti ini ya. Jangan sekali-kali mengetik dalam keadaan kursor bentuk seperti ini. Nanti nggak otomatis lagi, jadi nanti manual. Ketika kalian kalau kita klik misalkan gini ya, udah bener ya, maka si kolom bakal menyesuaikan sama konten. Tapi kalau misalkan kalian klik kursor seperti ini, nanti akan manual dan si tulisan ini bakal jadi ke bawah. Jadi kalau kalian tulisannya ke bawah, bisa dipastikan terklik ininya nih, kursor saat berbentuk ini. Lanjut, kita katanya disuruh untuk membuat lagi blank row ya ke atas. Oke, berarti kita klik sembarang di row paling atas. Kita insert above ya, kita klik. Nah, di sini kita disuruh untuk turn off header formatting. Oke, headernya kita formatnya, lihat. Oke, boldnya masih hidup ya, kita turn off dulu aja. Nah, di sini kita disuruh untuk nge-merge yang patokannya itu di atas last name sampai di atas state. Berarti di sini ya, di atas last name sampai di atas state patokannya. Kita disuruh untuk nge-merge. Gimana caranya? Nah, sesudah di blok seperti ini, di layout, nah di group merge ada nih, merge cell ya ada. Kita klik maka akan termerge atau tersatukan ya. Kita lihat bedanya tadi. Tadi kan ini ada 1 2 3 4 5 kolom. Untuk menyatukannya kita tinggal klik merge. Jadi akan menjadi eh satu satu kolom ya. Lanjut, di sini kita yang pertama disuruh untuk menulis customer. Selanjutnya di rows yang sama katanya kita disuruh untuk memerge kembali yang di atas date sama time. Oke, kita blok dulu. Seperti tadi sudah diblok, kita ke merge. Nah, di sini ditulisnya itu appointment. Nah, seperti itu. Next kita, nah, dua kolom teratas kita disuruh untuk memformat menjadi bold dan jadi center ya. Caranya kita blok terlebih dahulu. Kalau bisa bloknya dari bawah ya. Kalau maupun mau di atas sejajaran sama ini. Kalau kita ngeblok dari atas sini bakal banyak yang nggak terblok. Jadi lebih enak kalau di bawah. Kita blok terlebih dahulu. Terus tadi apa saja kita bold dulu. Oke, di bold jangan pakai shortcut ya. Di home ada bold. Kita klik. Selanjutnya alignmentnya kita ganti ke center. Alignment tuh ada di layout. Nah, di sini ada menu alignment. Kita cari align center, berarti yang ini kan. Kita klik. Nah, sudah. Nah, ini katanya lebarnya kan tadi ini sudah fit to content ya, ini tuh. Disuruh untuk 100% ke page ya. Caranya kita blok terlebih dahulu tabelnya. Lalu di sini nih, di cell size, di grup cell size buka dialog boxnya. Kita klik dari sini. Nah, ini kita checklist ya. Kita checklist. Di sini kita rubah dari cm atau inch jadi persen. Terus kita ketik 100%. Kita klik oke. Maka nanti si ukuran tabel ini akan menyesuaikan dengan page-nya ya. Selanjutnya kita disuruh untuk menselect ya yang mengandung customer. Berarti dari sini ke bawah kita blok terlebih dahulu. Kita blok. Nah,
kita disuruh untuk merubah si height-nya jadi 0,4. Oke, height itu di sini ya, di masih di layout. Di sini ini height. Di sini kita tulis 0,4 inci. Enter terlebih dahulu. Nah, akan terkonversi ya kalau misalkan lah kok jadi sentimeter lagi. Ini tuh merupakan konversi. Jadi 0,4 inci itu sama dengan 1,202 cm. Terus sama alignmentnya katanya disuruh untuk line center left, berarti masih di layout di alignment. Nah di sini kalau tadi kan line center ya, sekarang di center left berarti tengah dan kiri. Kita klik maka akan menyesuaikannya jadi tengah kiri. Selanjutnya kita disuruh untuk oke, kita disuruh untuk men-scroll ke tabel page 2 ya. Nah, kita lihat gak ada kan, ini masih cuman sambungan gini. Nah, di sini kita disuruh untuk menambahkan jadi setiap ganti page itu yang bagian ini customer sama appointment itu berulang. Jadi kan kalau misalkan tabel kita lintas halaman, biasanya ada itu ya, ada atasnya. Pembuatannya itu jangan manual ya. Untuk caranya kita blok terlebih dahulu customer sama appointment ini. Selanjutnya masih di layout, ada nih di sini repeat the rows. Kita klik maka coba kita cek di baris atau page 2 jadi ada ya. Jadi tidak usah manual. Nanti walaupun ini misalkan turun nih di sini Michael Etin itu turun ya. Misalkan turun ke sini, ini tuh gak akan keganggu. Itu soalnya sudah otomatis. Atau nanti misalkan tambah nih ke page selanjutnya, maka customer sama appointment ini masih akan lanjut seperti itu. Kita klik sudah. Lanjut ke objektif 3 atau 3.3. Oke, ini. Di sini kita merupakan pembahasannya lanjut ke list ya. Pertama kita disuruh untuk di bagian karakter of hit fantasi berarti ini kita disuruh untuk menformat 4 paragraf ini menjadi ada bullet ya dengan standar bullet. Oke, pertama kita blok terlebih dahulu. Terus di menu home tab home kita di sini ada di grup paragraf nih, ada ini nih bullet. Kita klik yang panah ke bawah, cari standar bullet. Standar bullet itu ini ya. Kita klik. Selanjutnya kita di section of the hero and the teacher. Oke, berarti ini dan ini. Kita format paragrafnya menjadi custom. Terserah kamu, tapi dari Wingdings font. Caranya kita blok terlebih dahulu. Untuk blok misalkan seperti ini ya, blok yang ada spasinya jadi the teacher tidak terblok. Caranya pertama kita blok dulu yang atasnya. Habis itu kita tahan tombol kontrol baru memblok yang selanjutnya. Maka nanti akan terlewat ya. Kalau kita gak pakai kontrol ketika kita klik blok atas, saat kita blok bawah yang atas bakal hilang. Jadi kalau misalkan gak mau hilang, kita blok dulu yang atas, tahan tombol kontrol. Kontrol itu CTRL ya. Kita blok ke bawah. Oke, kita blok sudah. Di sini kita disuruh untuk membuatnya bulat lagi. Kita bulat. Kita define new bullet soalnya kita ke decimal ya. Soalnya kita disuruh untuk carinya yang wingdings. Kita cari itu saja di sini biar cepat. Wingdings. Ada gak? Oke, susah ya. Nah, ada ya. Wingdings. Cari tetenya terserah. Saya pilih ini aja. Kita klik oke, oke. Maka hasilnya akan seperti ini ya. Selanjutnya kita disuruh untuk ini nih. The science of event. Oke, di sini ya. Di sini udah ya. Ini udah. Plot enggak yang enggak kepake ya. Oh, di sini ada plot element of fantasi, katanya disuruh untuk bulletnya for diamond karakter. Oke, pertama kita blok dulu. Kalau ini ada nih di bullet biasa ini. Ada di sini nih, ini nih. For diamond karakter. Oke, kita klik. Selanjutnya kita ulangi ada terblok. Nah, kalau misalkan ngeblok pastiin ya yang blok itu benar, gak kelebihan atau gak kurangan. Gitu. Sudah, ini kita lanjut ke sini nih. Saya sequence of event kita blok terlebih dahulu. Kalau sekarang kita pakainya numbering ya, bukan bullet lagi. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita klik di samping bullet ada nih numbering. Nah,
Kita klik bawahnya, panahnya kita klik, kita cari yang ABC ya, kita klik. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita disuruh untuk mengcopy ya, mengcopy di bawahnya dan harus merestart. Pertama yang ini tuh kita harus copy ke bawah. Kita copy dulu ya yang ini. Kopinya jangan pakai shortcut ya, ada di menu home, di tab home. Kita klik ini yang di bawah gunting, terus kita klik ke bawahnya, kita paste. Nah, di sini kita untuk merestart ya, katanya kan ini udah ya A B C D E F G H, tapi di sini kita disuruh untuk A B C D terus A B C D lagi. Caranya pertama kita klik dulu nih di bagian E, terus kita klik kanan. Pastikan di bagian E ya, kita klik kanan. Terus ini ada nih restart at A, kita klik. Jadi otomatis nanti numberingnya akan menjadi 1 2 3 ulangi A B C D A B C D. Selanjutnya di sini untuk men-change yang list keduanya menjadi 1 2 3 tanda kurung ya. Pertama kita blok terlebih dahulu, kembali kita ke bagian numbering segitiganya. Terus ini 1 2 3 kurung tutup. Selanjutnya kita disuruh untuk mengcopy lagi si bagian ini. Kita copy, terus paste di bawahnya. Kita sini klik bawahnya, terus kita paste. Nah, di sini kita disuruh untuk merubah ya menjadi second level list. Jadi numbering itu ada level-levelnya ya. Ini masih level 1, katanya kita disuruh untuk merubahnya ke level 2. Kita blok dulu dari 5 sampai 8. Habis itu kita menurunkan levelnya. Ada dua cara. Pertama, bisa menggunakan cara yang ini nih di grup paragraf, terus ada ini integrasi indent, kita bisa diklik jadikan turun. Ada cara kedua, kali ini kan emang lebih simpel, hanya saja di sini kita tidak tahu nih ini level berapa. Kalau cara kedua bisa kita ke menu ini nih, ke numbering lagi. Nah, di sini ada change list level, ada nih level 2, kita klik. Nah, jadi hasilnya nanti akan seperti ini. Nah, di sini katanya disuruh untuk yang second listnya, berarti yang ini kita rubah menjadi square bullet karakter. Jadi bulat yang square ya. Kita blok dulu. Terus kita ke bulat lagi, terus cari yang ini square. Square bullet karakter. Kita klik jadi seperti ini. Beres ya untuk objektif 3. Selanjutnya untuk objektif selanjutnya saya akan lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.